Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyanti SPD, CGP Angkatan 10 dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Guru SMP Negeri 1 Pelampang. Saya telah melakukan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang apa itu budaya positif, ya, sekarang kita lihat dulu apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan juga adalah sebagai wahana atau tempat untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, yang artinya yang datang dari luar, tetapi harus yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat tentang apa itu kebajikan universal. Kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, adat istiadat, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sekarang kita melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Artinya di sini apa yang dilakukan oleh setiap individu itu memiliki tujuan. Nah, tujuan apa sih yang diharapkan? Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang mendasar dasar kebutuhan manusia? Yang pertama, kebutuhan fisiologisnya. Tentang fisiknya apa, bagaimana kebutuhan akan rasa aman. Semua manusia pasti memiliki kebutuhan ini. Kemudian rasa memiliki dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu penghargaan. Kemudian yang kelima adalah aktualisasi diri, motivasi perilaku. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang itu memiliki tujuan. Artinya punya motivasi. Apa sih motivasinya melakukan hal tersebut? Nah, mari kita lihat apa sih motivasi itu. Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Setiap manusia cenderung menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kebanyakan murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi inilah yang tidak kita harapkan bersama. Karena apa? Yang bersifat hukuman itu sifatnya hanya sementara. Anak-anak melakukan disiplin karena takut dihukum itu sifatnya hanya sementara. Ketika mereka di depan kita mungkin akan berbuat hal yang baik. Ketika di belakang kita bisa jadi siswa itu melakukan hal yang tidak kita inginkan karena tidak lahir dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, bagaimana menumbuhkan disiplin positif yang ada pada diri siswa atau motivasi intrinsik yang benar-benar lahir dari diri siswa itu sendiri. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, siswa di sini melakukan disiplin karena ingin mendapatkan
imbalan. Contoh ini, bagaimana misalkan selama ini kita memberikan penghargaan ketika terima rapot, kita berikan hadiah sebagai reward, anak-anak sudah berhasil. Nah, ini ternyata berdasarkan teori yang diteliti itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Bisa mematikan kreativitas. Bisa jadi siswa itu mendapatkan nilai terbaik dengan cara dia nyontek atau sebagainya. Yang penting nilainya bagus, bukan karena dia merasa butuh ilmu tersebut. Nah, ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, ini ya motivasi intrinsik. Biasa harus kita tumbuhkan kepada murid itu bahwa perlu tahu dapatkan ilmu ini sangat penting. Nah, itu tersadar dia tumbuh kesadaran bahwa saya memang butuh ilmu ini, bukan karena saya akan mendapatkan ranking 1, bukan karena saya mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Itu yang dimaksudkan. Kita akan bahas tentang disiplin positif. Nah, apa sih itu disiplin? Nah, ini menurut Bapak Ibu mungkin versinya berbeda ya. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Mana sih konsep disiplin yang identitas gagal maksudnya? Nah, identitas gagal, karena disiplin anak-anak itu karena takut hukuman. Kemudian timbul rasa tidak nyaman dalam diri siswa. Nah, kemudian timbul rasa terpaksa. Nah, karena seperti itu biasanya siswa menyembunyikan kesalahan karena takut nanti, takut saya memasukkan ke BP, takut saya nanti dihukum. Jadi cenderung menyembunyikan kesalahan. Nah, itu yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi. Kemudian penghargaan tidak efektif seperti yang saya jelaskan tadi. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena mematikan kreativitas, merusak kerukunan. Bisa jadi karena kita memberikan ranking kepada yang lain, terus yang lainnya merasa minder, seperti itu. Kemudian hukuman dengan sistem ranking itu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, karena dia hanya menerima ranking karena dia bangga sesaat itu, nah bukan dari motivasi dirinya sendiri. Dengan mana sih konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah, mari kita lihat bersama. Nah, ini untuk penerapan disiplin positif di dalam penanganan masalah ada yang namanya restitusi. Nah, fungsi restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, dikenal dengan posisi kontrol. Nah, pendekatan disiplin dengan segitiga restitusi. Seperti apa sih pendekatan segitiga restitusi itu? Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu tujuannya tadi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan. Ciri-ciri restitusi. Apa sih ciri-cirinya? Restitusi bukan untuk merampas, menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, tidak diberikan hukuman. Tuh. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita memberikan tawaran. Jika kamu melakukan ini, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kira-kira selama ini dalam penanganan masalah siswa, kita berada di posisi yang mana Bapak Ibu kebanyakan? Manajer. Seringnya kita berada di posisi yang mana ketika kita melakukan penanganan kepada siswa? Manajer. Kalau saya sih lebih ke penghukum.
Gimana saya bilang menghukum ketika anak-anak terlambat? Konsekuensi dari terlambat itu saya berikan dia tugas yang lain. Itu termasuk dalam penghukum, membuat rasa bersalah gitu. Misalnya bilang, kalau kamu melakukan seperti ini, nanti saya dimarah. Bagaimana tanggung jawab saya ke kepala sekolah? Nah, itu membuat dia rasa bersalah. Atau kalau kamu melakukan kesalahan ini terus, bagaimana dengan orang tua kalian? Atau tidak malu? Ah, itu salah satu kalimat-kalimat yang kita lontarkan kepada siswa sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman kita berbicara kepada dia sebagai teman. Kemudian pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dan posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru atau sebagai seorang pemimpin yaitu posisi manajer. Oke, mari kita lihat pembahasannya satu-satu. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan kita contoh ada anak yang terlambat. Contohnya kalimat itu ini. Nak, tadi kamu terlambat. Kenapa terlambat? Nah, misalkan seperti itu. Itu contoh menstabilkan identitas. Itu contoh kalimat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalkan kita seperti ini. Menurut kamu terlambat itu melanggar keyakinan sekolah enggak? Misalnya itu kalimatnya. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya ke dia, menentukan kesalahan dia, tapi kita tanya kepada siswa dia, bukan kita yang ngomong seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan itu seperti tadi, apa sih yang kamu langgar? Nah, inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah-langkah ini yang dimaksud dalam kita posisi kita sebagai manajer. Harus kita ikuti langkah-langkah ini. Itu. Karena posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru adalah posisi kita sebagai manajer. Kita menstabilkan identitas dulu, kemudian kita validasi kesalahannya, bukan kita yang mengidentifikasi kesalahan, tapi kita kembalikan kepada siswa itu sendiri. Dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian setelah dia sadar apa yang dia lakukan itu salah, tanyakan kembali ke dia, jika kamu melakukan kesalahan itu, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah tersebut? Nah, jadi dia yang menentukan solusinya, bukan kita sebagai guru yang menentukan solusinya, tapi dia yang menemukan sendiri solusinya sehingga timbul kesadaran dalam diri dia sendiri untuk menerapkan yang namanya budaya positif tadi, budaya yang lahir dari dalam diri siswa itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menampilkan proses segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Kasus pertama, Anissa tidak menerima pekerjaan yang selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak bisa menahan emosi. Bisa, jadi kita lakukan itu. Katanya, sama siswa. Ya ibu, habisnya saya kesel sih. Kenapa? Sebab terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi juga pekerjaan saya. Oh begitu. Ya wajar kan kalau kamu marah. Andai ibu di posisi kamu juga pasti marah. Terus apa yang kamu lakukan sebab? Saya marah-marah bu. Saya maki-maki dia dan tanpa sadar saya mengebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya. Ya ibu, rasa saya diam saja. Saya kira sudah susah yang mengerjakan soal, tetapi dia hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh wajar lah kalau kamu marah. Kamu kan tidak suka pekerjaan seperti itu saja. Tapi ibu sangat menghargai tindakan dia tidak berbuat buruk lebih dari itu. Misalkan memukul. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menggebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ibu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu, saling menghormati
keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Lebih menahan diri dan menahan amarah. Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek saya akan melakukan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Senang sekali tindakan Luna. Tetap semangat ya. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sering datang terlambat ke sekolah sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan interaksi serta banyak pelajaran yang terlupakan. Tadi ibu dapat laporan dari katanya sering datang. Oma? Bapak Ibu, itulah segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Nah, semoga nanti Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata yang sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanya dari budaya positif ini? Silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, kesimpulannya tadi kan kita sebaiknya di dalam penanganan berbagai masalah kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi pada posisi manajer. Nah, namun kenyataan yang kita jalani selama ini sesuai dengan pembiasaan yang kita lakukan seringkali dalam memotivasi peserta didik itu secara eksternal. Nah, namun secara eksternal itu tetap saja terjadi walaupun dampaknya tidak dalam jangka panjang, hanya bersifat sementara. Namun di sini yang saya maksudkan adalah langkah awal dari pembiasaan dalam penerapan segitiga restitusi itu apa yang harus kita lakukan sehingga di dalam resistensi jawaban dari peserta didik bisa mengarah kepada penyelesaian solusinya sesuai dengan langkah-langkah yang harus kita ambil
bahwa peserta didik itu memiliki potensi di dalam memberikan solusi tentang permasalahan yang ada. Nah, mungkin yang saya tekankan di sini langkah awal kita di dalam merubah pembiasaan itu ke arah penggalian potensi yang ada. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali, dan pertanyaan ini tidak perlu harus saya jawab, bisa dibantu oleh Bapak Ibu supaya terjadi yang namanya budaya positif di sekolah atau yang dihasilkan dari motivasi internal dari siswa kita. Menurut saya langkah awal yang harus kita lakukan supaya di sekolah kita ini, karena selama ini pendisiplinan itu lebih kepada eksternal tadi itu, kita tekankan dengan hukuman dulu. Nah, buat kesepakatan bersama dulu. Guru ini kita memiliki satu persepsi dulu. Tujuan kita mengadakan diseminasi tentang budaya positif ini supaya kita punya pemahaman yang sama. Baru kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya supaya ini bisa kita terapkan bersama. Ya demikian mungkin Pak A, menurut Pak A apa? Yang mungkin saya juga mengalami kesulitan di sini karena keterbatasan kompetensi, pengalaman yang saya lakukan, serta juga pembiasaan yang seringkali selama ini saya lakukan pribadi juga masih menggunakan hukuman atau sanksi, bersifat sanksi. Nah, sehingga mencoba dalam penerapan restitusi itu ada kesulitan yang muncul di situ dari jawaban peserta didik yang seolah-olah tidak mau tahu tentang apa yang dia perbuat. Nah, karena yang dia tujuan utamanya dia meraih sesuatu yang diinginkan oleh gurunya, tetapi tidak membiasakan diri menggali mencapai apa yang dia inginkan sendiri. Nah, oleh karena itu ada kesulitan yang saya hadapi di situ, dan ternyata berdasarkan pengalaman yang saya alami, kita memberikan harapan juga kepada peserta didik untuk memotivasi dia bahwa dia juga memiliki potensi yang sangat luar biasa, karena pada dasarnya semua orang itu memiliki potensi. Lalu kita mengarah kepada potensi yang dia miliki sehingga dia 100% itu dengan tujuan yang memang betul-betul dia inginkan menjadi kebutuhan dia, sehingga dia termotivasi untuk mencapainya dengan hati yang hati yang ikhlas, hati yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minat dan pilihannya dia. Akhirnya lebih mudah kita mengarahkan dalam penggalian potensi yang dimilikinya. Mungkin itu Bu yang saya bisa sampaikan. Luar biasa sekali itu pencerahan kita semua tadi dari Pak Saleh. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya lingkungan sekolah kita tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sebuah upaya pembiasaan juga dalam rangka menuju kompetensi yang diharapkan. Menyampaikan tentang budaya positif artinya kita mencari apa nilai-nilai baik, sifat-sifat baik yang ada di dalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan lingkungan sekolah kita pada khususnya. Kemudian kita ingin kristalkan itu menjadi sebuah sikap, sifat, dan budaya yang ada pada kita semua. Nah, untuk menuju ke situ tentu ada beberapa tahapan yang tadi sudah disampaikan lebih rinci. Tentu kita akan menggali, dan yang paling bagus harapannya adalah supaya nilai positif itu muncul di dalam diri kita, bukan dipaksa oleh siapa-siapa. Artinya jika kapasitas kita sebagai guru, tentunya kita berinisiatif bagaimana menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru dengan sebaik-baiknya tanpa ada dorongan dari luar. Jadi faktor motivasi intrinsiknya yang diharapkan. Dan juga jika kapasitas
murid, maka tentu kita akan berharap murid itu muncul inisiatif atau motivasi dalam dirinya, baik itu timbul karena terangsang dengan penglihatannya atau pendengarannya terhadap hal-hal yang ingin dilakukan, maupun ada support atau memang ada motivasi ekstrinsiknya dari Bapak Ibu guru. Nah, tentu harapan ini semua akan bisa terwujud jika bisa kita lakukan secara bersama-sama dan komit semua untuk siap melakukan. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Anti, belajar dalam program guru penggerak, sehingga oleh pemerintah sekarang ini program guru penggerak diberikan kewenangan yang lebih luas dan diberikan imbalan yang lebih luas di dalam hak untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya dalam jabatan sebagai kepala sekolah diberi keluasan kepada guru penggerak karena memang berat, ya, berat. Baru mungkin menginjak bulan pertama ini, bulan ketiga ya. Bulan ketiga ada beberapa hal, bahkan nanti kalau sampai bulan ke-4, 5, ya bulan 4 ini kadang-kadang ada yang berada pada posisi labil, ya, guru penggerak. Karena saya yang pertama mengalami bersama guru penggerak di Kabupaten Sumbawa ini, banyak yang labil pada bulan ke-4, mau maju mau mundur, mau maju mau mundur, ya. Maju mundur ini sangat labil karena dibebani jika itu merasa terbeban. Kemudian diberi tantangan. Tantangan inilah yang akan menjadi penilaian bagi seorang guru penggerak. Kalau dia mampu melewati tantangan ini dengan baik, maka tidak mustahil dia diberi diberi hak untuk menjabat pada jabatan-jabatan yang diposisikan di dalam dunia pendidikan. Menjadi kepala sekolah, untuk bisa menjadi pengawas, untuk bisa menjadi pejabat-pejabat yang lebih dari guru itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi di program guru penggerak ini digodok, sehingga yakin pemerintah begitu guru itu mampu melewati tantangan-tantangan yang diberikan, sudah dilewati dengan baik dan mampu dijalankan dengan baik, tidak mengcopy paste tugas teman, tidak melakukan hal-hal yang manipulasi, tapi kalau betul-betul dilakukan, kita lepas dari hasil yang kita dapatkan. Tapi tahapan tangga yang dilewati itu betul-betul dilakukan, maka sudah pasti, ya sudah pasti. Karena di situ berpikir kritis dan mampu bersikap dan bertindak cepat itu dibutuhkan berdasarkan situasi-situasi yang terbaca. Tetapi kalau kita merasa sudah sedih tugas itu sebenarnya tantangan. Hasil dari tugas itu sebenarnya tidak perlu benar-benar, tapi dilakukan dengan benar, itu yang diharuskan, karena sikap tahapan untuk itu yang diperhatikan, ya. Tapi kalau jawabannya benar, betul-betul hasil contekan dari teman tidak merasakan tahapan itu dilewati. Sekarang ini kan hanya 6 bulan, kalau yang pertama dulu kan 9 bulan. Jadi betul-betul melahirkan manusia baru, ya. 9 bulan 10 hari itu adalah kodrat kita manusia. Jadi digodok di dalam perut untuk bisa normal menjadi manusia sebanyak 9 bulan 10 hari muncul keluar. Demikian juga konsep yang dipakai oleh guru penggerak. Digodok selama 9 bulan baru bisa diakui guru itu bisa menjadi guru penggerak. Ya, jadi ini. Nah, saya berikan semangat kepada Ibu Anti
Jangan sekali-kali berpikir akan mundur. Karena itu tantangan yang dihadapi. Dan tantangan ini tidak boleh dihadapi dengan tegang. Santai. Cuman kuncinya manfaatkan waktu. Jangan sekali-kali menunda pekerjaan yang hari ini untuk dikerjakan besok. Bila perlu mengerjakan pekerjaan besok pada hari ini. Itu yang kalau Bapak Ibu mampu melakukan pekerjaan besok pada hari ini, maka selamat. Tetapi jika mengerjakan pekerjaan 3 hari yang lalu pada hari ini, insya Allah akan terus pening ya, berat terus. Karena di guru penggerak ini setiap waktu itu ada pekerjaan. Paginya kadang-kadang kita bekerja di sekolah, siangnya mulai kita mengikuti LMS bersama fasilitator, kemudian setiap minggu kita mengikuti kegiatan dengan pengajar praktik, ada setiap bulan kita melaksanakan pendampingan, setiap bulan kita melaksanakan lokakarya, setiap hari kita melakukan tugas ya. Jadi dari fasilitator itu setiap modul kan banyak tugas. Tidak bisa selesai kita kerjakan 1 jam, 1 jam, 2 jam, tapi bisa kita cicil 10 menit sekarang, nanti lagi 10 menit, berikut 10 menit, dan berikut 10 menit ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi konsep pemikiran kita, bukan karena kita hanya ingin mendapatkan jabatan guru penggerak, tapi tidak mau melewati rangkaian kegiatan yang dipersyaratkan untuk itu ya. Jadi banyak orang naik tangga, loncat dari tangga pertama ke tangga 3, tidak melalui tangga kedua, maka nanti sesampai di ujung kadang-kadang lupa jumlah anak tangga ya. Jadi ini yang mungkin perlu saya berikan motivasi, berjuang dan semangat, dan manfaatkan fasilitas kemudian teman ya, karena di sini kolaborasinya sangat dituntutkan. Jadi kolaborasi kerjasama itu adalah dalam hal kita mendukung proses yang pematangan mental pada kita untuk bagaimana nanti bisa jika menjabat sebagai kepala sekolah atau pengawas, kemampuan berkolaborasi dengan teman sangat dibutuhkan. Kemudian mengumpulkan teman seperti ini juga butuh proses. Jadi kalau misalnya tidak pernah berpikir bagaimana cara kepala sekolah mengundang teman ke ruang guru, kemudian sekarang merasakan ya, udah kita sulit, Nathan kita boleh pegang begini. Jadi itu termasuk tahapan ya, tahapan yang harus kita dalami. Nah, pada hari yang sulit mengumpulkan, mungkin mulai berpikir bagaimana caranya supaya bisa dan seterus pancing, pina, banek atau bagaimana. Mungkin lain kalau misalnya sebelum kegiatan PRManto mulai ada kaulnya tepung tak, saya disediakan tepung secara bro-bro, mungkin dulu datang ke jangan. Nah, macam-macam cara. Jadi inilah yang nanti kalau dipancing dengan tepung, maka bukan motivasi intrinsik, ada macam-macam yang betul. Ini mungkin ya. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan di dalam kelas ini, itu yang kita wujudkan dalam kata-kata keyakinan yang kita buat dari semua rasa yang kita inginkan. Misalkan kebutuhan kita apa sih? Yaitu rasa aman. Belajar dalam situasi yang aman. Nanti kata-kata itu atau kalimat-kalimat itu kalian gambarkan dalam kata-kata apa yang menjadi keyakinan kelas kita, menjadi kesepakatan bersama. Nanti setelah kita membuat
membuat kesepakatan, baru kita tanda tangan bersama bahwa itu adalah merupakan keyakinan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang apa usulannya yang menjadi keyakinan kelas kita? Di kelas ini kita juga harus saling menghargai satu sama lain, Bu. Oke, saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang Ibu tanya dulu ke yang lain. Mengapa harus saling menghormati satu sama lain? Saya, Bu. Ya, Karena di dalam kelas kita bukan hanya belajar, tetapi kita juga bersosialisasi bersama teman-teman. iya, luar biasa. Anak-anak itu jadi paham ya, itu yang menjadi keyakinan kita kelas. Bagaimana yang lain setuju ya kalau kita harus saling menghormati? Setuju. Apakah kalian butuh untuk saling menghormati satu sama lain? Ya, penting nggak buat kita itu? Kalian saling menghormati satu sama lain, hormat juga sama bapak ibu guru kan? Arti sangat penting untuk kita. Setelah kita saling menghormati, berarti kita merasa aman, tidak ada yang saling membuli atau lain sebagainya kan? Ya, yang pertama kita jadikan ya satu ya saling Menghargai. satu sama lain. Oke. Nah, ada lagi usulan yang lain? Kan baru satu. Oke, sekarang yang kedua. Apa yang bisa menjadi keyakinan kelas kita? Yang kedua. Ada yang usul? Di kelas ini kita harus masuk kelas tepat waktu. Iya, masuk kelas tepat waktu. Nah, kenapa kita harus masuk kelas tepat waktu? Belajar disiplin, kita membiasakan diri disiplin ya, hebat ya, mantap. Sekarang sudah 4 ya, tinggal 2 aja. Ayo, apa lagi usulannya? Saya, Bu, Ya, menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Penting nggak buat kita kebersihan? Menjaga kebersihan. Terakhir, apa? Nah, menjaga kebersihan sudah, saling menghargai sudah, berpakaian yang rapi. Nah, apa lagi? Saya, Bu, mengerjakan tugas. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke? Dijadikan ini keyakinan nih? Ya. Penting nggak mengerjakan tugas tepat waktu? Penting. Nah, itu harus lahir dari diri kalian sendiri tanpa harus paksaan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Aku rasa udah cukup ya. Supaya nggak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa menjadikan itu benar-benar keyakinan yang kita buat bersama dan tanpa paksaan. Kita harus dengan kesadaran sendiri dalam pelaksanaannya. Nah, sekarang kita sudah selesai, tapi ada 6. Gimana Ibu ulang lagi? Kita siap jadikan ini keyakinan kelas? Siap. Nah, alhamdulillah sekarang kita membuat perjanjiannya ya, semuanya nanti ditanda tangan, bukan paksaan bahwa ini terjadi pelanggaran, ini tidak ada hukuman apapun, tapi lebih kepada kesadaran kalian sendiri untuk melaksanakan hal penting untuk kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena itu adalah tanggung jawab kita dan kebutuhan kita bersama. Kita semua butuh situasi yang aman, yang tentram, yang bersih, biar bisa belajar dengan baik. Semuanya tanda tangan. Ya, nah, demikian keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Kita akhiri, nanti semua tanda tangan ini ya. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya semuanya. Demikian aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.